Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda kompetitif, mendapatkan berat total yang seringan mungkin adalah impian. Berat total, yaitu berat pesepeda dan sepeda, turut mempengaruhi power yang dibutuhkan untuk melaju pada kecepatan tertentu. Berat total akan mempengaruhi dua jenis hambatan, yaitu rolling resistance dan hambatan gravitasi. Ketika di jalan yang datar, gravitasi tidak berpengaruh, alias nilai hambatannya nol. Hanya rolling resistance yang mempengaruhinya. Tetapi ketika di tanjakan, berat sangat mempengaruhi kemampuan pesepeda untuk menaklukkan tanjakan. Semakin berat, semakin banyak power yang dibutuhkan untuk kecepatan yang sama. Maka tak heran, dengan segala upaya, pesepeda akan menurunkan berat total ini. Baik menurunkan berat badan maupun menurunkan berat sepeda. Tetapi berapa berat pesepeda yang terbaik untuk kinerja puncak dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya? Mari kita bahas. Berat pesepeda. Berapakah berat badan minimum pesepeda? Sebagian dari kita ada yang merujuk kepada rumus BMI, Body Mass Index. Berat badan normal adalah rentang antara 18,5 sampai 22,9 dikali kuadrat tinggi badan. Misalnya pesepeda dengan tinggi 165 cm, maka berat badan normal adalah 50,4 hingga 62,3 kg. Tetapi berat badan normal berdasarkan rumus BMI tidak bisa diterapkan secara individu. Bisa jadi, seorang pesepeda memiliki berat badan di atas angka normal, karena berat badan dia didominasi oleh berat otot. Misalnya Peter Sagan, dengan tinggi badan 182 cm. Seharusnya berat badannya berkisar antara 61,3 hingga 75,9 kg. Tetapi berat badan Peter Sagan adalah 78 kg, di atas batas normal. Peter Sagan boleh jadi memiliki berat yang lebih besar dari normal berdasarkan perhitungan BMI. Hal ini disebabkan dari total berat badannya didominasi oleh otot, bukan lemak yang tidak diperhitungkan dalam rumus BMI. Berat badan bukanlah satu-satunya faktor dalam performa elit, tetapi menjadi sekuat mungkin sambil mempertahankan berat badan yang sehat adalah kuncinya. Komposisi berat tubuh. Berat badan berkontribusi pada massa total dan aerodinamika. Semakin kecil berat badan, maka semakin kurus badan kita dan semakin sedikit hambatan yang dihadapi. Tetapi ini bukan berarti kita bisa sekurus mungkin. Di samping organ tubuh lainnya, yang mempengaruhi berat badan kita adalah massa otot dan lemak. Menurunkan berat badan yang ekstrim bisa mengurangi massa otot, dan pada akhirnya akan menurunkan power yang bisa dihasilkan. Memberangus lemak sampai habis untuk menurunkan berat badan juga bukan langkah yang benar. Jadi penting bagi pesepeda untuk mengingat rentang lemak tubuh minimal yang tepat untuk menjaga kesehatan yang tepat dan tingkat kinerja. Kisaran persentase lemak untuk pria antara 6 hingga 13%, dan untuk wanita berkisar antara 14 hingga 20%. Menurunkan persentase lemak di bawah kisaran tersebut dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kinerja. Lemak tidak pernah menjadi otot. Demikian pula sebaliknya, otot tidak akan menjadi lemak. Olahraga dapat melatih otot-otot sehingga jadi lebih besar dan menambah massa otot, khususnya olahraga yang bersifat weight training. Di saat yang sama, olahraga juga membuat massa lemak berkurang karena banyak yang terbakar. Bisa jadi berat badan kita tidak bertambah atau berkurang karena olahraga. Hal ini disebabkan bertambahnya massa otot dan berkurangnya massa lemak dalam jumlah yang sama. Mengukur persentase lemak. Hal pertama yang harus diperhatikan untuk berat badan
adalah persentase lemak, sehingga kita bisa merencanakan apa yang harus dinaikkan atau diturunkan, apakah massa lemak ataukah menaikkan massa otot. Bila persentase lemak kita di atas kisaran lemak, fokus utama kita adalah menurunkan massa lemak. Dan bila menurunkan massa lemak ini dengan cara bersepeda, maka akan berpotensi menaikkan massa otot. Walaupun tetap harus diingat, naiknya massa otot bukan berarti lemak berubah menjadi otot. Cara menghitung persentase lemak yang termudah dan murah adalah menggunakan alat yang disebut body fat caliper. Walaupun hasilnya tidak terlalu akurat, tetapi sudah mencukupi bagi pesepeda non-kompetitif agar tidak terjebak di bawah kisaran persentase lemak. Cara kedua yang lebih akurat adalah dengan metode hydrodensitometry. Hydrodensitometry adalah metode penimbangan berat badan di dalam air. Berat tubuh di bawah air dicatat ketika kita melawan daya apung. Biasanya ketika kita menghembuskan udara di dalam air. Hasil berat badan di dalam air ini dibandingkan dengan berat badan kita adalah persentase lemak tubuh. Fokus kepada power to weight. Di samping mempertahankan persentase lemak tubuh, kita harus fokus kepada power to weight untuk menentukan apakah kita harus menurunkan berat badan atau menaikkan FTP kita. Meningkatkan power bersepeda akan menaikkan massa otot, dan bila massa lemak kita tetap dalam rentang ideal, maka bisa dipastikan berat badan kita akan naik. Rasio power to weight adalah formula yang digunakan untuk menentukan kekuatan kita dibandingkan dengan berat total kita. Semakin tinggi rasio power to weight kita, semakin kuat kemampuan kita dalam bersepeda. Ada dua berat yang sering membingungkan kita. Apakah yang dimaksud berat di sini berat badan saja, ataukah berat total, berat pesepeda ditambah berat sepeda? Bila kita perhatikan, kebanyakan rasio power to weight didapat dengan membagi FTP selama 60 menit dengan berat badan pesepeda. Memang untuk aplikasi di lapangan, yang berpengaruh adalah berat total. Tetapi untuk keperluan klasifikasi dan memantau kemajuan latihan, yang digunakan adalah berat badan. Misalnya berat badan pesepeda 74 kg dan FTP yang bisa dipertahankannya selama 60 menit adalah 300 watt, maka rasio power to weight pesepeda tersebut adalah 4,05 watt per kilogram. Bila kita menggunakan klasifikasi Andy Coggan, power to weight 4,05 watts per kilogram untuk pesepeda pria termasuk dalam kategori CAT 3. Agar bisa masuk ke CAT 2 yang lebih tinggi satu tingkat, pesepeda harus meningkatkan power to weight sebesar 0,04 watt per kilogram. Agar bisa masuk di CAT 2 di level dasar, ada dua cara. Bila mempertahankan FTP 300 watt, maka pesepeda harus menurunkan berat badan sebesar 0,65 kg dari 74 kg menjadi 73,35 kg. Langkah ini bisa dilakukan bila persentase lemak belum mencapai ambang bawah 6%. Tetapi bila persentase lemak sudah di ambang bawah 6%, maka cara yang paling realistis adalah meningkatkan power sebesar 2,66 watt dari 300 watt menjadi 302,66 watt. Kesimpulan, memiliki berat badan yang kecil dan berbadan kurus akan mengurangi hambatan. Tetapi badan kurus dengan persentase lemak yang di bawah kisaran sehat juga akan menurunkan power, sehingga power to weight akan turun juga dan bisa membahayakan kesehatan pesepeda. Fokus kepada power to weight lebih bagus bagi pesepeda, dan dengan memperhatikan persentase lemak akan membantu kita untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Apakah menurunkan berat badan atau meningkatkan FTP kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.